Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat ngariksa. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Sobat ngariksa, alhamdulillah malam ini Jumat 28 Januari 2022 kita bisa berjumpa lagi di Ngariksa Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara episode yang ke-63. Ini adalah pertemuan kedua di tahun 2022 di bulan Januari ini. Alhamdulillah saya malam ini akan melanjutkan kembali membacakan teks Zubdatul Asror karangan Syekh Yusuf Makassar, Syekh Yusuf Al-Makassari, At-Taj Al-Makassari. Awalnya saya berpikir untuk nyelang dengan topik yang lain ya, nah, tetapi saya akan coba lanjutkan dulu beberapa seri karena karangan-karangan Syekh Yusuf ini sangat banyak sekali. Zubdatul Asror ini, Zubdah ini hanya salah satunya ya. Nah, kita berharap mudah-mudahan teks ini bisa segera kita selesaikan, kita khatamkan, lalu mungkin kita melangkah pada yang lainnya. Tentu masih banyak topik-topik yang menarik ya di dalam manuskrip ini. Ada juga pesanan dari Sobat Ngariksa untuk membahas manuskrip topik tertentu. Nah, tetapi mungkin dalam kesempatan yang lain insya Allah ya. Sobat Ngariksa, malam ini ngaji manuskrip kita akan sampai pada pembahasan teks. Saya memberi judul kewajiban hamba berbaik sangka. Jadi husnuzon. Jadi akan sampai pada teks tentang husnuzon. Ini bukan bagian yang terpisah. Husnuzon, berbaik sangka yang dijelaskan oleh Syekh Al-Makassari adalah bagian dari rangkaian penjelasannya tentang tauhid, tentang wujud, ya, tentang wujud hakiki. Bahwa hal yang pertama yang harus diketahui adalah mengesahkan Allah, meyakini bahwa Allah itu, bahwa wujud itu adalah mutlak, tunggal, hanya satu. Sedangkan yang lainnya itu bayangan saja, termasuk kita manusia. Nah, itu kemarin kita membahasnya satu keyakinan yang harus ditanamkan di dalam diri kita dan harus selalu diasah dengan zikir dan harus selalu diyakini bahwa tauhid itu harus diejawantahkan di dalam peribadatan. Kira-kira begitu. Jadi ini sebetulnya Syekh Al-Makassari memadukan, ya, menekankan pemaduan antara tasawuf dan syariat, sama seperti Syekh Abdurrahman Singkal dan tentu saja sama dengan gurunya Syekh Ibrahim Al-Qurani ya. Nah, husnuzon juga itu dibahas sebagai bagian dari keharusan seorang hamba yang bermaksud untuk meningkatkan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sobat ngariksa, sebelum kita lanjutkan, mari kita bacakan suratul Fatihah. Wabil khusus ala muallif hadil makhtutat, yakni Syekh Yusuf Al-Makassari atau yang dikenal sebagai Tuan Tas Salamakari Goa ya. Itu gelar kehormatan beliau, seorang yang diberkati, seorang yang dihormati di Sulawesi Selatan khususnya, dan tentu saja bukan hanya di Sulawesi Selatan tetapi juga di daerah-daerah lain di mana Syekh Al-Makassari pernah singgah ya, di Banten, di Ceylon, Sri Lanka dan juga di Afrika Selatan. Mari kita bacakan suratul Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita bacakan ini karyanya Zubdah
memberikan manfaat kepada kita sekalian dan menjadi amal jariah buat pengarang khususnya, buat para penyalin, buat para ulama yang merawat ilmu pengetahuan ini dan menyampaikannya kepada kita. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sobat Ngariksa, saya tentu tidak akan berpanjang kalam di dalam mukadimah lagi karena sudah 2 kali saya menjelaskannya. Zubdatul Asrar yang kita bahas ini, manuskripnya saya ambil dari beberapa salinan, yang salah satunya yang menjadi sandaran utama adalah manuskrip Zubdatul Asrar koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, kode A101. Nah, untuk yang A45 dijadikan sebagai bandingan, kemudian yang A108 tidak saya gunakan karena kondisinya amat sangat rusak, meskipun sangat penting karena di dalamnya ada beberapa karya Syekh Al-Makassari sebetulnya ya. Sayang sekali ini yang 108 ini, saya sangat ingin sekali membacanya, tapi karena rusak ya, jadi tidak mungkin. Nah, karena Ngariksa itu kan merawat, kalau makin mengakibatkan kerusakan tentu saja tidak baik begitu ya. Oleh karenanya saya lebih banyak mengandalkan yang 101 dibandingkan dengan yang lain. Nah, Sobat Ngariksa, tentu saja saya ingin merekomendasikan, saya ingin menyarankan kepada Sobat Ngariksa yang berminat untuk menggali pemikiran atau juga mungkin sejarah intelektual Syekh Al-Makassari secara lebih khusus ya, saya menyarankan membaca beberapa bacaan yang sudah ada lah ya. Mungkin bukunya Tujimah, almarhumah Ibu Tujimah, Syekh Yusuf Makassar, Riwayat dan Ajarannya, ini juga penting. Ini buku yang cukup klasik ya, tahun 97 diterbitkan, tapi ini dikutip oleh berbagai sarjana yang memang mengkaji Syekh Yusuf. Juga buku Abu Hamid juga menerjemahkan Zubdatul Asrar di dalamnya gitu ya. Kemudian tentu disertasinya Profesor Nabilah Lubis, Menyingkap Intisari Segala Rahasia, yang diterbitkan oleh Eveo dan Mizan. Ini hanya beberapa. Ada beberapa lagi yang sudah saya jelaskan di Ngariksa 2 episode sebelumnya, yang pertama sekali ketika mukaddimah ya. Jadi silahkan diakses kembali. Baik Sobat Ngariksa, pada 2 Jumat yang lalu saya ingin mengingatkan bahwa kita sampai pada satu pembahasan tentang konsep Ihatatul Ma'iyah dan Ma'iyatul Ihatah yang disampaikan oleh Syekh Al-Makassari, bahwa Allah itu, Tuhan itu selalu menyertai kita, dan menyertainya dalam pengertian meliputi. Kemudian Allah juga meliputi kita dan meliputinya dalam pengertian menyertai. Jadi ma'iyah ihatah, ma'iyatul ihatah, ihatatul ma'iyah, ini menggambarkan bahwa dimanapun kita berada, Syekh Al-Makassari menegaskan kita harus merasa dihadiri oleh Allah. Allah hadir. Jadi syuhud, hudur di dalam diri kita. Nah, ini satu konsep tauhid yang memungkinkan kita untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-muraqabah al-ihsaniyah disebutnya. Al-muraqabah al-ihsaniyah. Jadi merasa diawasi, merasa dilihat, sehingga dikaitkan dengan konsep ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau mampu melihatnya. Kalau engkau tidak mampu melihatnya, fa innahu yaraka. Yakinilah bahwa Allah melihat kita. Ya, sampai di situ.
Nah, kemudian kita akan lanjutkan di sini, di tanda yang merah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Watajibu dan wajib. Ini memang di teksnya watajibu ya, bukan wayajibu. Saya mencoba membandingkan dengan versi yang lain. Ada satu yang wayajibu, tetapi yang lainnya juga watajibu. Ya. Tapi pengertiannya ya tentu saja sama saja. Ya, wayajibu, wajib ya. Watajibu dan wajib, kalau mau diedit menjadi wayajibu dan wajib, alaihi, baginya di sini domirnya ini kembali kepada hamba yang diharapkan untuk dekat dengan Allah, itu wajib alaihi kepadanya, aidon juga apa? Bi ayyuhsina zon, untuk membaikkan prasangkanya, maksudnya untuk selalu berprasangka baik. Bi ayyuhsina zon ini kalau ditakwil ini kan ahsana yuhsinu ihsan, berarti ya bi ihsaniz zon, bi ihsanihi az-zon gitu. Wa yajibu alaihi aidan bi ihsanihi az-zonna. Ia harus selalu memperbaiki, menata hatinya untuk selalu berprasangka baik. Nah, ini mengapa judul kita malam ini kewajiban hamba berbaik sangka. Karena pada paragraf pertama Syekh Al-Makassari menegaskan tentang bagaimana kita berbaik sangka. Sobat Ngariksa, kalau memperhatikan kalimat berikutnya nanti, ini ada annahu wa in waqa'u. Wa in waqa'u ini ada fa'il yang domirnya itu ke hum, waqa'u. Tetapi belum ada di sini maf'ul bihnya. Jadi berbaik sangka kepada siapa gitu. Nah, itu mengapa di dalam disertasinya Prof. Nabilah Lubis ada tahqiq ya, ditambahkan ijtihad dari muhaqqiq bi ayyuhsinadzan bin nasi ajma'in. Jadi berbaik sangkanya itu adalah bin nasi ajma'in. Nah, supaya nanti domir humnya itu kembali kepada annas. Karena kalau tidak ada berarti ini kemana ini baliknya gitu ya, aidnya itu. Wajib bagi seorang hamba itu untuk selalu berbaik sangka. Annahu wa in waqa'u, berbaik sangka kepada semua orang. Wa in waqa'u, meskipun mereka itu melakukan, meskipun mereka itu terjerumus barangkali begitu fil mukhalafati, dalam hal-hal yang dilarang. Meskipun orang itu melakukan hal-hal yang buruk begitu, kata Syekh Al-Makassari, kamu tetap harus husnuzon. Berat sekali ya, berbaik sangka kepada orang yang meskipun mereka itu kerjaannya itu bakhil aja gitu, buruk begitu ya. Kalau berbaik sangka kepada orang yang biasa kita sangka baik dan biasa baik kepada kita itu biasa. Tapi ini wa in waqa'u fil mukhalafati, meskipun mereka itu selalu mengingkari kebaikan-kebaikan gitu. Nah, tetap harus berbaik sangka. Mungkin Sobat Ngariksa masih ingat di dalam pembahasan ithaf ya, ithafud dzaki, juga ada qaul ulama di situ yang dikutip bahwa kamu hendaknya tetap berbaik sangka dan carilah alasan walau ila sab'in, hingga kalau perlu cari 70 alasan untuk kamu tetap bisa berbaik sangka kepada orang lain. Jadi kalau teman kita itu melakukan keburukan kepada kita, coba cari alasan di baliknya yang mungkin alasan yang baik gitu. Cari satu, ternyata enggak, emang dia buruk. Cari lagi alasan yang kedua. Siapa tahu ini niatnya itu tidak begitu. Cari lagi terus saja sampai kemudian kita mungkin kehabisan alasan begitu ya. Tapi kalau di sini
Syekh Al-Makassari ini menekankan berbaik sangkalah kepada orang itu wa in waqa'u fil mukhalafat. Nah, ini sekarang ini ya, di era media sosial ini, di tengah segregasi politik yang tidak sembuh saya kira sampai sekarang di Indonesia ini, bangsa kita ini, mulai sejak ada segregasi politik, maksudnya ada persaingan politik, ya pilpres lah, pilkada lah, kadang-kadang itu mengakibatkan kita sebagai seorang hamba itu berburuk sangka kepada orang lain. Kalau orang lain itu beda pilihannya dengan kita, misalnya gitu ya, maka apapun yang dilakukannya itu selalu disangka buruk gitu. Oh, ini pasti ini untuk melakukan kriminalisasi. Ini pasti untuk melakukan makar dan seterusnya. Jadi masing-masing pihak itu saling berburuk sangka. Nah, saya kira di awal paragraf ini sangat penting sekali bahwa sebagai seorang muslim yang baik, sebagai seorang hamba yang ingin menerapkan al-muraqabah al-ihsaniyah, kebaikan gitu ya, menjadi hamba yang baik, yang dekat dengan Allah, maka husnuzon adalah salah satu kuncinya berbaik sangka. Ya. Wa in waqa'u fil mukhalafati daiman, bahkan ditambah lagi kata daiman, meskipun orang itu selalu berbuat buruk daiman, selamanya. Wah, ini soleh sekali ya. Sufi ini mengajarkan supaya kita selalu berbaik sangka kepada orang lain meskipun ia berbuat buruk daiman. Fadlan an ghairihim, terlebih-lebih lagi dong kalau an ghairihim, kalau selain orang yang berbuat buruk. Ya, kepada orang yang berdosa saja kita harus husnuzon, apalagi kepada orang yang tidak berbuat dosa. Nah, ini sobat ngariksa maksudnya gitu. Fadlan an ghairihim itu, fadlan terlebih-lebih lagi an ghairihim, berbaik sangka kepada orang yang memang selama ini baik. Kalau itu mah kewajiban banget begitu. Kepada orang yang berdosa saja kita harus berbuat baik gitu. Maksudnya berprasangka baik, maaf, bukan berbuat baik. Ya berbuat baik juga iya sih gitu ya. Nah, ini tentu saja nanti ada pembahasan tersendiri. Loh, apakah kalau begitu kejahatannya dibiarkan, itu lain soal lagi, tentu saja gitu ya. Ini kan judulnya tentang berbaik sangkanya. Mungkin kalau dalam konteks hukum itu praduga tak bersalah lah ya gitu ya, kira-kira ya kalau diterjemahkan. Kan orang yang sudah ditangkap, orang yang sudah dijadikan tersangka pun tetap harus ada asas praduga tak bersalah kan. Kira-kira semacam itulah gitu ya, husnuzon yang dimaksud di sini. Mengapa, kata Syekh Al-Makassari, mengapa kita harus selalu berbaik sangka? Fa inna rahmatallahi, karena sesungguhnya kasih sayang Allah itu awsa'u, itu lebih luas min dzalika, daripada perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan buruk. Jadi kasih sayang Allah itu lebih luas ketimbang perbuatan buruk. Nggak ada apa-apanya perbuatan buruk itu dibanding dengan kasih sayang Allah. Oleh karenanya selalulah menanamkan harapan, selalulah bersangka baik kepada orang lain gitu ya. Qala berfirman, siapa Allahu Allah Ta'ala, Maha Tinggi Allah. Kalau di pesantren dulu begitu membacanya, qala ngadawuh saha Allah Ta'ala, Maha luhur eta Allah. Jadi ini domirnya ya, fa'ilnya maksudnya. Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan kasih sayangku wasi'at meliputi kulla syai'in, segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in, ya. Wa qala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anillahi ta'ala, yang berasal dari Allah Ta'ala, maksudnya hadis qudsi tentu saja. Inna rahmati, sesungguhnya kasih sayangku, sabaqat, mendahului ghadabi. Kasih sayangku
melampaui kemarahanku, kata Allah. Wa rahmati inna rahmati sabaqat ghadabi. Itu hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah lebih mengedepankan kasih sayang. Artinya kalau 99% selama hidup seseorang itu berbuat buruk terus, tetapi 1% di akhir itu dia husnul khatimah, bisa saja rahmati sabaqat ghadabi. Allah lebih mendahulukan kasih sayangnya ketimbang kemarahannya. Wala syakka, dan tidak ragu lagi, anna dzunuba, bahwa dosa-dosa itu kullaha, semuanya, kanat min jumlatil asya. Dosa itu kan itu adalah sesuatu yang diliputi oleh kasih sayang Allah itu juga kan. Inna dzunuba, sesungguhnya dosa itu kullaha kanat min jumlatil asya, adalah bagian dari keseluruhan. Wal kullu, dan keseluruhan semesta ini, universe, wal kullu, dan al kull minal asya, dari segala sesuatu itu, wasi'atha rahmatuhu, diliputi oleh kasih sayang Allah. Jadi maksudnya begini, kan Allah tadi meliputi segala sesuatu. Dosa, keburukan, kejahatan itu kan bagian dari sesuatu juga, bagian dari semesta juga, toh. Keburukan, kejahatan itu bagian dari semesta ini yang tidak luput dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bin nasil qauli, berdasarkan nas, bin nasil qaulil ilahi, berdasarkan nas-nas yang sudah disampaikan dari Al-Quran maupun hadis qudsi, gitu ya. Fa'lam, maka ketahuilah dzalika, hal itu. Tsummal mujib dzalika qauluhu ta'ala, kemudian ada lagi firman Allah Ta'ala yang menunjukkan pada keharusan selalu berbaik sangka itu. Qauluhu Ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak mengampuni, ayyushraka bihi, kalau ia disekutukan, wa yaghfiru, tetapi Allah mengampuni, apapun dosa, duna dzalika, selain dari syirik, liman yasha'u, bagi orang yang dia kehendaki. Nah, ini juga argumen bahwa yang disampaikan oleh Syekh Al-Makassari ini tentang berbaik sangka. Wa ghairu dzalika minal ayatil mubarakati, dan ayat yang lainnya juga, gitu ya. Jadi masih banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan tentang bagaimana Allah itu Maha Penyayang. Fannasu, maka manusia, kita ini kata Syekh Al-Makassari, ma yadruna, seringkali tidak mengetahui, bi anna hadzal abda, bahwa hamba ini, al-'asi, ini sengaja saya kasih bulat karena mungkin harus dikoreksi tulisannya, al-'asiyah, bihadzal abdal 'asiyah, hamba yang berbuat maksiat, ya. Nah, kalau kita lihat nih, loncat sedikit ke salinan yang A45 ya, manuskrip A45, tulisannya seperti ini. Fannasu mayudruna. Ini saya udah pernah komentari ya, kok ini harokatnya memang banyak yang keliru. Fannasu bi anna hadzal abda, ini juga al-abdi, lupakan harokatnya. Sebenarnya ngeganjel ya kalau kita yang paham bahasa Arab, harokatnya itu ada anna tapi abdi. Bi anna hadzal abdal 'asiyah, ini yang ingin saya perlihatkan, al-'asiyah, al-'asi gitu ya, karena ini sedang fathah, sedang mansub al-'asiyah.
manusia itu seringkali tidak tahu bi anna hadzal 'abdal 'asiya, bahwa hamba yang melakukan perbuatan dosa itu, perbuatan maksiat, masalan umpamanya al-mukhalifa, yang selalu menyalahi fil umuri, dalam segala urusannya itu, maksudnya selalu saja menyalahi perintah Allah, selalu menyalahi kebaikan, maksiat saja kerjanya. Nah, kita itu kadang-kadang tidak tahu, kata Syekh Al-Makassari, bahwa orang-orang yang berbuat dosa itu, meskipun mereka itu menyalahi kebenaran kulliha setiap saatnya, ya tubuh, ia bisa saja bertaubat, wa yarji'u, dan ia bisa saja kembali ila rabbihi, kepada Tuhannya, ba'da isyanihi, setelah ia melakukan perbuatan maksiat. Kita kan tidak tahu, orang yang jahat kepada kita itu bisa jadi dia itu taubat, bisa jadi dia melakukan kebaikan yang lebih dari kebaikan kita. Itu mengapa, kata Syekh Al-Makassari, husnuzonlah kepada orang lain, meskipun orang lain itu kita lihat beberapa kali atau bahkan daiman, yang kita lihat oleh mata kita itu melakukan keburukan gitu, baik kepada kita maupun kepada orang lain. Nah, ini memang berat sekali tentu saja ya. Saya sendiri tentu harus sambil mawas diri bahwa hati kita itu seringkali masih kotor ya, kalau di ukurannya itu ukuran para sufi. Nah, itu mengapa tasawuf itu kan manajemen kolbu ya, untuk menyucikan hati kita ya. Ya, saya ngaji ini ya menasehati diri sendiri bahwa saya belum ada apa-apanya gitu dibanding kebaikannya yang diamanatkan oleh para ulama ini, ulama besar ya. Jadi begitu, orang itu kan tidak tahu bahwa si pendosa itu seringkali bertaubat dan kembali kepada Allah. Wahwa, dan ia Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sini huwanya kecil, tambahan berarti karena kelewat, kalau tidak wasallallahu saja. Wahwa, dan ia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam qad qala, telah bersabda, at-taibu, adapun orang yang tobat, minad dzanbi, dari dosa, kaman, itu seperti orang, la dzanba, yang tidak ada dosa, lahu, baginya. Nah, jadi at-taibu minad dzambi kaman la dzambala, kamal la dzambal, kalau mau dibaca. Jadi orang yang bertaubat dari dosa itu, dari keburukan itu, sama seperti orang yang tidak punya dosa. Masa kita tidak yakin dengan itu? Nah, harus yakin. Kalau yakin bahwa orang yang berbuat salah itu, kalau tobat bisa menjadi suci kembali, maka kita harus husnuzon, kata Syekh Al-Makassari. Nah, ini saya kira dalam berbagai praktek kehidupan kita, di kantor, dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergaulan, atasan ke bawahan, bawahan ke atasan, sesama kolega, kalau di pesantren, kiai ke santri, ustadz ke santri, santri ke ustadz, itu kalau dilandasi terus dengan husnuzon, bersangka baik, mungkin akan hati-hati sekali. Bukan berarti mengabaikan kalau ada keburukan, tidak amar ma'ruf nahi munkar tentu saja, tapi hati-hati sekali. Apalagi kalau ada kabar baru, qila wa qala, katanya begini loh si A itu, katanya begitu loh si A. Nah, itu kalau tidak ada dilandasi dengan berbaik sangka, husnuzon, kita akan cepat sekali meresponnya secara emosional, ya. Nah, saya kira di situ barangkali bisa kita terapkan apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Makassari ini ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wal Malik Al-Wahhab, dan Allah yang Wal Malikul Wahhab ini kan asma Allah ya, Asmaul Husna, maksudnya Allah. Wal Malikul Wahhabul Karimul Hakimul Ghafurul Halim Ar-Rahim. Wal Malik Al-Wahhab Al-Karim Al-Hakim Al-Ghafur Al-Halim Ar-Rahim qad qala, Allah yang maha perkasa, yang maha
pemberi, yang maha gagah, yang maha mulia, yang maha bijaksana, yang maha pengampun, dan seterusnya. Qad qala, berfirman, aidan, fi kitabihi, dalam kitabnya Al-Karim, yang mulia, wa khitabihil azim, dan di dalam ucapan-ucapannya yang agung, termasuk di dalam hadis qudsi misalnya. Fi kitabil karim, ini Sobat Ngariksa, kalau saya membaca di dalam editingnya Profesor Nabilah Lubis, ada sedikit redaksi yang begini. Wal malikul wahhabul karim al-ghafur ahlim ar-rahim qad qala fi khitabil azim. Di sini kan fi khitabihil karim, ya. Nah, fi khitabihil karim. Nah, tetapi dalam versi yang lain fi khitabihil azim, ya. Itu varian namanya. Jadi bacaan satu versi manuskrip dengan versi yang lain bisa saja berbeda meskipun tidak mengubah substansi. Firman Allah begini katanya tentang bahwa orang itu bisa saja bertaubat, dan taubat itu sesuatu yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, itu mencintai Allah, at-tawwabina, orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbu, dan Allah mencintai al-mutatahhirin, orang-orang yang suci. Ya, nah, tentu tafsirnya bisa dilihat di dalam berbagai kitab tafsir, ya, secara detail. Silahkan Sobat Ngariksa, jangan hanya melihat, membaca di dalam terjemahannya saja, ya. Untuk Al-Quran ini penting sekali untuk membaca tafsir-tafsirnya. Fala yakhfa 'alal fatin. Fala yakhfa, maka jelaslah. La yakhfa itu kan tidak samar, artinya jelaslah. Fala yakhfa, maka tidaklah tersembunyi, 'alal fatin, bagi seorang yang cerdas. Fatin, fatin itu isim fa'il. Fatin, fahuwa fatin, fatinun, fatinun. Jadi fatin, fa'ilun, 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 fatin, alal fatin, maka jelaslah alal fatin bagi orang yang pandai itu, al muta'ammili, yakni al mutafakkir. Jadi al muta'ammil ini orang yang berfikir, at-ta'ammuk. Jadi berfikirnya bukan sekedar berfikir sekilas, ya. Jadi al-muta'ammil itu al-mufakkir, tafkir muta'ammik gitu. Jadi betul-betul berfikirnya itu mendalam sekali. Muta'ammik fi mawdu'. Maka jelaslah kalau bagi orang yang cerdas, orang yang pandai, yang bisa berfikir itu, bahwa bi anna lafzu at-tawwab, bahwa lafaz at-tawwab di dalam ayat innallaha yuhibbut tawwabin, bi anna lafzu, di sini ada al-lafzunya, ya. Bi anna lafzu at-tawwab, bahwa kata at-tawwab di dalam ayat itu huwa sifatul mubalaghah. Itu kan dari segi nahwiyah itu sifat mubalaghah min dzalika. Nah, maaf, min dzalikanya nanti ke sini. Salah nih. Sampai sini. Huwa sifatul mubalaghah. Jadi kalau kita analisis secara bahasa, ini kan tadi katanya sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat, kan begitu. Kemudian dikaitkan dengan bahwa kita harus selalu husnuzon kepada orang yang berbuat buruk sekalipun, karena bisa saja ia bertaubat. Nah, Allah kan mencintai orang yang bertaubat. Nah, ini dianalisis oleh Syekh Al-Makassari. Ini saya suka Al-Makassari, suka ketukar dengan Asin Kili aja nih, karena sudah membahas tanbih ya kemarin, ya. Bahwa kata at-tawwab itu kan sifat sighahnya itu sighatul mubalaghah, ya, sifat mubalaghah. Sighah mubalaghah itu sighah bimakna ismil fa'il, ya, isim fa'il, tetapi dia tadullu ala ziyadatil wasfi fil mausufi. Jadi kalau at-taib misalnya, ya, orang yang bertaubat itu hanya sekali taubatnya. Tapi kalau at-tawwab itu adalah selalu bertaubat, gitu. Jadi yang dicintai oleh Allah itu intinya adalah orang yang bukan taubatnya hanya sekali kemudian dia berbuat dosa lagi, tetapi
ia adalah orang yang betul-betul senang bertaubat gitu. Senang bertaubat. Jadi kalau hanya sekali itu berarti ya dia taib yadullu ala hudusi taubah fi waqtin wahid gitu. Hanya satu kali. Tapi kalau at-tawwab itu kan wazannya fa'al ya. Fa'al, tawwab itu. Fa'alun o mif'alun o fa'ulu fi kasratin an fa'ilin badilu. Nah, itu kalau kita kutip di dalam Alfiyah seperti itu. Bahwa kata fa'al selain juga mif'al dan fa'ul itu adalah badil. Badil itu pengganti dari wazan isim fa'il gitu. Tapi menunjukkan fi kasratin. Nah, ini secara nahwiyahnya ya, buat para santri lah. Kalau yang mungkin tidak mempelajari secara khusus bahasa Arab, lupakan saja itu. Nah, ini saya membayangkan yang menyimak ini kan termasuk para santri. Jadi ya saya sengaja suka pretelin begitu dari segi nahwiyahnya, gramatika Arabnya, supaya menjadi pembelajaran. Ngariksa ini kan ya ingin menyampaikan pesan kepada para santri, salah satunya bahwa pengetahuan bahasa Arab itu amat sangat berguna untuk menggali sumber-sumber utama keagamaan ya, kitab-kitab ya. Baik, kita lanjut. Jadi at-tawwab ini adalah sifatul mubalaghah min dalika annal abdal al-muqsir lit-taubah, oleh karenanya orang yang memperbanyak taubat minhu yakunu min kasratiz dzunub, ia mungkin saja banyak dosanya tetapi ia melakukan taubat, melakukan penyesalan. Memang mungkin dia melakukan kasratiz dzunub, dosa-dosa al-mutawaliyat yang terus-terusan, al-mutaraddidati yang berulang-ulang alaihi. Fatakfirut taubati, maka banyaknya taubat minal abdi dari seorang hamba min katsiratiz dzunubil lati raqibaha. Fatakfirut taubati minal abdi min katsiratiz dzunubi allati raqibaha. Maka banyaknya taubat itu yang dilakukan oleh seorang hamba itu memang ya karena banyaknya dosa. Jadi yang dicintai oleh Allah itu orang yang banyak dosa loh. Kira-kira begitu dengan bahasa lain. Tapi yang banyak taubat gitu. Maksudnya begitu ya. Bukan berhenti di Allah ternyata menyukai orang yang banyak berbuat dosa. Nah, tidak berhenti di situ, tapi kemudian melakukan taubat ya. Jadi itu pengertian kalimat ini sobat ngariksa. Fatakfirut taubati minal abdi min kasiratiz dzunubil lati raqibaha. Kan logikanya orang yang banyak bertaubat itu karena memang dia banyak dosa. Nah, at-tawwab itu karena banyak dosa, ia kemudian banyak bertaubat, dan itulah yang dicintai oleh Allah itu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Fa'lam, maka ketahuilah hal ini. Fa'lam dzalika, maka ketahuilah dzalika, hal tersebut. Fanahnu, maka kami al-an, sekarang, naqulu, kami berkata, zahira wa batina, maka kami sekarang berkata zahiran secara lahir, wa batinan dan secara batin, astaghfirullahal azim, aku mohon ampun Allah kepada Allah al-azim, yang maha agung, min kulli dzanbin, dari segala dosa, adnabtuhu, yang aku lakukan, amdan secara sengaja, au khata'an, atau secara khilaf, keliru, salah. Di sini sobat ngariksa ini ha ya. Saya kira ini kha ya, karena titiknya hilang. Ya, di dalam editing yang versi suntingan itu sudah dibetulkan menjadi khata'an, amdan. Jadi aku beristighfar
kepada Allah dari segala dosa yang aku lakukan, baik secara sengaja, au khotoan atau secara tidak sengaja, sirron baik secara sembunyi-sembunyi, au jahron atau secara terang-terangan, kabiron baik itu dosa besar, au soghiron atau dosa kecil. Wa atubu dan aku bertaubat ilaihi kepada Allah, minad dzanbi dari dosa, alladzi yang a'lamu aku ketahui, wa minad dzanbi dan dari dosa alladzi yang la a'lamu aku tidak ketahui. Istighfar, memohon ampun kepada Allah dari segala dosa yang dilakukan baik sengaja atau tidak sengaja, tersembunyi ataupun terang-terangan, besar kecil, kita memohon ampun kepada Allah, maka yakinlah bahwa Allah akan memaafkan dan menerima, bahkan menjadi hamba yang dicintai. Wa anta, ini masih bagian dari keseluruhan doanya gitu ya. Ini kan kalau saya baca secara utuh, astagfirullahalazim min kulli dzanbin adnabtuhu amdan aw khata'an sirran aw jahran kabiran aw saghiran wa atubu ilaihi minadz dzanbil ladzi a'lam wa minadz dzanbil ladzi la a'lam wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau wahai Allah 'allamul ghuyub yang maha mengetahui hal-hal yang gaib, Ghaffarudz dzunub, ya Allah engkau adalah zat yang maha mengampuni segala dosa, Ghaffar. Sattarul uyub, ya Allah engkau adalah zat yang maha menutupi aib. Allah itu sattar, Allah itu zat yang punya sifat menutupi, maha menutupi aib. Kalau kita nggak ditutupi ya aib kita, jangan kita deh, saya aja deh ya Allah. Kalau aib saya tidak ditutupi oleh Allah, barangkali orang akan melihat aib saya yang sangat banyak. Sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia yang tidak banyak kebaikan, ya sudahlah, pokoknya Allah itu sattarul uyub. Kita akui bahwa memang sebagai manusia kita banyak kekurangan, tetapi beruntunglah Allah maha menutupi aib kita. Kasyaful kurub, Allah juga maha menyingkap, kasyaf itu menyingkap, al-kurub yakni al-huzn, kebingungan. Allah maha membukakan kebingungan, maksudnya Allah maha pemberi solusi. Kalau kita bingung, kita punya masalah, kita memohon kepada Allah, maka Allah maha pemberi solusi. Fala haula, maka tidak ada daya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahi, kecuali atas pertolongan Allah, al-aliyyi yang maha tinggi, al-azimi yang maha agung. Wa inna, dan sesungguhnya kami, lillahi itu adalah milik Allah, wa ilaihi. Di sini tidak ada wa-nya ya. Wa inna lillahi, oh ada, wa inna ada kecil. Wa inna lillahi wa inna ilaihi, dan hanya kepada Allah lah roji'un. Semuanya akan kembali. Itulah Sobat Ngariksa, satu saran barangkali dari Syekh Al-Makassari untuk kita, supaya kita bisa menjadi orang yang taubat, bukan hanya at-taib, tetapi at-tawwab, menjadi orang yang senang bertaubat supaya menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Kemudian wa bimujibi hadis. Nah, ini Syekh Al-Makassari kemudian menyampaikan hadis yang lain lagi. Jadi hadis untuk apa? Argumen untuk apa? Argumen untuk menguatkan pandangan Syekh Al-Makassari tadi, bahwa meskipun orang itu banyak berdosa, bisa saja ia itu baik di akhir di hadapan Allah. Itu mengapa kita harus berbaik sangka selalu kepada orang lain, husnuzon, itu ya. Nah, hadisnya mana? Wa bimujibi hadis, ada lagi hadis, a'dadtu, Rasulullah itu bersabda, a'dadtu, aku siapkan syafaati, pertolonganku, syafaatku,
li ummati, bagi hambaku, bagi umatku maksudnya, maaf. Aku siapkan pertolonganku, syafaatku buat umatku min ahlil kabair. Gitu katanya. Ya Allah, aku menyiapkan syafaatku bagi umatku yang termasuk orang pendosa. Dosanya dosa besar, min ahlil kabair. Wa ayatul karimah, dan ayat-ayat yang mulia, wal ahadits, dan hadis-hadis asy-syarifah fi dzikri hadzal maqam katsirah. Tentu saja ayat-ayat, hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana seorang pendosa itu bisa diterima dan bahkan dicintai oleh Allah kalau ia bertobat, itu sangat banyak sekali hadis-hadisnya. La yaliqu, tidak mungkin atau tidak patut zikrul kulli, menceritakan semua ayat dan hadis itu fi hadhir risalati, di dalam risalah Zubdah ini. Kata Syekh Al-Makassari, banyak sih dalil lainnya kalau tidak yakin. Mungkin ada yang bertanya, mungkin Syekh Al-Makassari membayangkan ada yang bertanya, masa sih orang yang pendosa, dosa besar itu tetap juga akan dicintai oleh Allah gitu. Banyak hadisnya, banyak Qur'annya, tetapi tidak mungkin saya sebutkan semua, kata Syekh Al-Makassari, li'annal maqsuda, karena yang dimaksud fil kalami, di dalam pembicaraan Zubdatul Asrar ini, al-ikhtisaru, itu adalah ringkasan saja gitu ya. Wa fi hadzal maqami, dan di dalam konteks ini, di dalam konteks apa ini? Ay maqami husnizzon, di dalam konteks berbaik sangka ini, bin nasi, kepada manusia, ya ta'addal amru ila maqami husnizzon billahi ta'ala. Nah, ini kemudian Syekh Al-Makassari menambahkan bahwa ketika kita membicarakan harus berbaik sangka kepada sesama, maka juga itu berarti kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah. Ya ta'addal amru ila maqami husnizzon billahi ta'ala. Fahada, maka ini, kata Al-Makassari, husnuzon, berbaik sangka kepada Allah, itu aujabu, lebih wajib bahkan, minal awali, ketimbang berbaik sangka kepada manusia. Kepada orang saja wajib kita berbaik sangka, kepada bawahan kita wajib berbaik sangka, kepada atasan kita wajib berbaik sangka, kepada presiden kita wajib berbaik sangka, kepada rakyat juga presiden harus berbaik sangka, para pejabat harus berbaik sangka ke rakyat, rakyat harus berbaik sangka juga ke pejabat, kan begitu ya semuanya ya. Ini berlaku semuanya. Apalagi kalau kepada Allah, aujabu, lebih wajib lagi. Apa dalilnya? Bimujibil ayah. Ini karena ada ayat, la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. La taqnatu, janganlah kalian berputus asa, mir rahmatillahi, dari kasih sayang Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfiru, itu maha mengampuni, adz-dzunuba, segala dosa, jami'an, semuanya. Al-ayat. Wa ghairu dzalika minal ayatil azim. Banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Wa bimujibi hadis, nih hadis juga ada nih. Kalau perlu hadisnya, kullu ummati, Rasul kan bersabda, semua umatku mu'afan, itu akan dimaafkan. Betapa ini janji dari Allah dan Rasulnya untuk kita, bahwa jangan pernah merasa bahwa saya ini nggak ada gunanya. Orang tua saya juga mencap saya anak nakal, orang tua saya tidak membutuhkan saya, menganggap bahwa saya orang yang tidak berguna, kemudian orang-orang juga menganggap saya ini sampah. Udahlah, saya lebih baik bunuh diri saja, misalnya begitu ya. Putus asa dari kasih sayang Allah. Kayaknya nggak ada harapan saya untuk jadi orang baik. Udah kepalang tanggung dah, misalnya gitu ya. Tidak. Justru kita tidak boleh putus asa dari kasih sayang Allah. Kira-kira begitu amanat dari bagian ini. Semua orang itu, semua umat itu dimaafkan. Illal mujahiruna, kecuali al-mujahirun. Kata Nabi, ada sih
umatku yang tidak dimaafkan itu al-mujahirun. Nah, qala berkata siapa ba'dul ulama'i, sebagian ulama radhiyallahu anhu ya, karena ke ba'du ya. Semoga Allah meridhoi sebagian ulama, tidak semuanya, tetapi ada sebagian ulama yang berkata tentang al-mujahirun nih. Apa sih al-mujahirun itu? Yang menariknya itu Sobat Ngariksa, di dalam manuskrip A45 itu bukan al-mujahirun, tapi al-muhajirun. Nah gitu nih. Qala ba'dul ulama'i radhiyallahu anhu wa minal muhajirin. Di atasnya itu juga al-muhajir. Kalau muhajir orang yang berhijrah. Jadi kullu ummati mu'afan illal muhajirun gitu. Semua umatku dimaafkan kecuali kaum muhajirin. Loh, kok orang-orang yang hijrah malah nggak dimaafkan? Tentu keliru. Itu mengapa si penyalin manuskrip ini juga mengoreksinya menjadi wa minal mujahirin. Tapi itu pun, nah ini kan kita bicara filologi nih, tahqiq ya. Saya ajak berdiskusi tentang filologinya. Saya merasa tidak puas juga dengan kalimat waminal muhajirin. Nah, karena dari segi konteksnya itu kok kurang tepat rasanya. Maka saya bertanya di sini, hal minal mumkin anna kalimah wamin mungkin laisa huwa wamin walakin wa makna masalan. Mungkin itu wa makna gitu ya. Kan begini. Berkata sebagian ulama wa makna al-muhajirin, tetapi ini dimaksudkan sebagai kata. Tapi ya kalaupun pakai wamin ya waminal mujahirin juga sih gitu ya. Oke lah. Tapi ini kan satu diskusi. Saya harus mencari padanannya di dalam manuskrip lain. Yang jelas di dalam A45 itu masih wamin juga gitu ya. Nah, sebagian ulama berkata bahwa makna mujahir itu semua orang dimaafkan, semua umatku diampuni kecuali al-mujahirun. Siapa itu al-mujahirun? Huwa itu adalah wa makna al-mujahirun, wa makna al-mujahir huwa al-iqraru, itu adalah pengakuan. Jadi al-mujahir itu orang yang memberikan pengakuan. Al-iqraru linnasi, itu adalah pengakuan linnasi, mengakui dosa begitu ya, linnasi di hadapan manusia. Birtikabi dzanbin, pengakuan telah melakukan dosa. Ayyidzanbin, birtikabi dzanbin ayyidzanbimma saghiron au kabiron. Jadi pengakuan dosa di hadapan manusia saja begitu, tapi tidak melakukan taubat kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan al-mujahir. Semua umatku dimaafkan asalkan dia tobat kepada Allah. Kalau tobatnya itu hanya tobat di hadapan manusia saja, ya tidak dimaafkan, tidak dapat syafaat. Kira-kira begitu mungkin maksud secara umumnya. Mengapa? Wa innamal matlubu, karena yang diminta itu minal iqrari, dari sebuah pengakuan itu, huwa al-iqraru, itu adalah pengakuan lillahi ta'ala, di hadapan Allah ta'ala binafsih. Wa huwa, yaitu al-i'tirafu, mengakui bidzambi, atas dosa yang telah dilakukan, lahu, di hadapan Allah ta'ala, la linnasi, bukan di hadapan manusia. Jadi yang dimaksud dengan innallaha yuhibbut tawwabin itu adalah Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, mengakui kesalahannya, tetapi bukan hanya sekedar di hadapan manusia. Itu tidak cukup. Tetapi yang penting adalah al-i'tiraf bidzambi lillahi ta'ala. Itu menurut Syekh Al-Makassari. Fa'lam, maka ketahuilah dzalika, hal tersebut. Walaqad qala, dan telah berkata siapa ba'du sufiyati, sebagian ahli sufi, qaddasallahu sirrah, semoga Allah menyucikan ruhnya. Sebagian ahli sufi mursyid berkata li muridihi, kepada muridnya, kepada salik, kepada orang yang sedang belajar tasawuf, uktumu hasanatikum. Nah, sobat ngariksa, di sini ada hu ya. Ini kalau ada hu di sini berarti maf'ul bihnya itu, objeknya itu hu. Uktumuhu hasanatikum. Nah,
kalau saya membaca di dalam tahqiqnya Zubdatul Asrar ini, maka kalimatnya adalah uktumu hasanatikum. Ya. Jadi Sobat Ngariksa silahkan bisa dicek di dalam sumber-sumber lain ya untuk pembanding. Uktumu, kata seorang syekh, sembunyikanlah hasanatikum kebaikanmu, kama taktumuna, sebagaimana engkau menyembunyikan sayyiatikum kebaikanmu. Sembunyikanlah kebaikanmu seperti halnya kamu menyembunyikan keburukanmu. Qala aidan radhiyallahu anhu wa qala aidan, dan berkata juga sebagian para sufi itu radhiyallahu anhu isyaratan, sebagai isyarat, kunu, ini juga ada ungkapan kunu, jadilah engkau min rijalil laili, laki-laki malam. Hendaklah engkau menjadi laki-laki malam. Wah, ini apa nih laki-laki malam nih? Wala takunu, dan janganlah engkau menjadi min rijalin nahari, laki-laki siang. Tuh. Jangan jadi cowok siang, jadilah cowok malam, katanya gitu. Nah, tentu ini harus dipahami maknanya ya. Maksudnya adalah malam itu kan simbol dari gelap, menutupi, ditutupi. Sementara siang itu terang benderang. Dalam hal ini adalah Syekh Al-Makassari sedang menjelaskan hendaklah kita itu lebih menjadi orang yang menutupi ya kebaikan, jangan diobral-obral barangkali begitu ya. Uktumu hasanatikum kama taktumuna sayyiatikum. Wa in kana dzalika fil jumlah, meskipun ungkapan ini secara keseluruhan itu lahu maksudun akhar, mungkin ada maksud yang lain. Fa'lam, maka ketahuilah dzalika, hal itu, wa ta'ammal, dan fikirkanlah. Tsumma la syakka, kemudian tidak ragu lagi, annan nasa, bahwa manusia itu kullahum semuanya, makanu muriduna, kalau ini menjadi khobar kana muridina ya. Orang itu, manusia itu makanu muridina ayyuzhiru jami'a ma fa'alu. Orang itu kan cenderung tidak mau menampakkan semua yang dilakukannya. Wa amilu, dan semua yang dikerjakannya, minal qabaihi, dari keburukan, wal ma'aibi, dan aib-aib, imma khaufan, entah karena takut, au hayaan, atau karena malu, minan nasi, dari manusia, mislihim, wakilaihima, atau karena dua-duanya, jami'an, semuanya. Hadza idza kana dzalika minal qabaih wal ma'aib faqat, fa kaifa kana dzalika minadz dzunubi wal ma'asi. Jadi gini maksudnya Sobat Ngariksa, bahwa orang itu kan cenderung ingin menutupi keburukan kalau ada aib, apalagi kalau ada dosa. Jadi harus bertaubat kepada Allah, tidak usah kepada manusia, ya, kepada Allah saja bertaubat, lillah, tadi penekanannya adalah lillah, bertaubat kepada Allah, walaupun mungkin manusia tidak tahu. Kewajiban manusia adalah husnuzon saja, berbaik sangka. Fayakunu dzalika, maka hal itu menutupi dari dosa, dari maksiat yang dosa besar, apalagi min babin aula, itu termasuk bab atau termasuk hal yang lebih utama. Fafham, maka pahamilah al-kulla, hal ini secara keseluruhan. In kunta, kalau engkau dza fahmin, seorang yang memiliki pemahaman. Fa inni, maka sesungguhnya aku fatahtu, apa ini? Fa inni fatahtu, ya. Iya betul. Fa inni fatahtu, maka sesungguhnya aku fatahtu, bukakanlah bagi engkau, sirron, rahasia, min asrori hikmatillahi ta'ala, dari berbagai rahasia Allah, fi ibadihi, pada hamba-hambanya. Fayakunu, fakaifa la yakunul haq muttasifan bisifatil ghufran. Fayakunu, fakaifa la yakunul haq, maka kalau begitu bagaimana mungkin
la yakunul haq muttasifan bisifatil ghufran wa rahmah al-wasi'ah. Jadi Allah itu kan sudah membukakan pintu rahasia dari rahasia-rahasia kasih sayangnya, rahasia hikmah Allah juga terhadap hamba-hambanya. Allah sudah mengedepankan kasih sayang Allah. Maka bagaimana mungkin al-haq Allah itu tidak layak diberikan atau bukan diberikan, maaf. Bagaimana mungkin Allah itu tidak memiliki sifat Maha Pengampun, padahal Allah sudah memberikan kasih sayangnya melebihi kemarahannya. Kira-kira begitu ya. Fa kaifa la yakunul haqqu muttasifan bi sifatil ghufran wa rahmah al wasi'ah wa masbati wa huwa asfaqu, padahal Allah itu lebih penyayang, wa arhamu, lebih penyayang, li ibadihi, bagi hamba-hambanya, minal walidaini, dibanding orang tua. Orang tua ke anak itu kan sangat menyayangi. Allah lebih menyayangi dibanding kasih sayang orang tua liwaladihima kepada anak-anak. Fafham, maka ketahuilah. Jadi Sobat Ngariksa, kalau kita pahami kalimat-kalimat ini secara keseluruhan, ini sebetulnya menekankan apa yang disampaikan oleh Al-Makassari, bahwa kita harus selalu berbaik sangka kepada orang lain, meskipun orang lain itu berbuat dosa. Biarkanlah itu urusan dengan Allah. Biarkanlah itu bertaubat dengan Allah. Kewajiban kita adalah selalu berprasangka baik. Fafham, pahamilah itu. Tsumma huwa sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sendiri kan la yuqalu fi haqqihi. Rasulullah itu ya, nabi kita itu la yuqalu fi haqqihi an innahu syafi'ul muttaqin. Rasul itu kan tidak disebut sebagai nabi yang memberikan syafaat bagi orang-orang yang takwa. Tidak. Rasul itu bukan memberikan syafaat kepada orang yang bertakwa, tetapi innama yuqalu, Rasul itu disebutnya itu fi haqqihi innahu syafi'ul mudznibin. Rasul itu memberikan pemberi syafaat bagi orang yang berdosa, bukan pemberi syafaat bagi orang yang bertakwa. Kalau yang bertakwa ya sudah dengan sendirinya kan ya, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Tetapi kalaupun ada yang berdosa, itu mendapatkan syafaat. Wa syafa'atu Muhammadin, dan pertolongan atau syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama huwa qad alimta dzalika sabiqan qad dakharaha alaihi salatu wassalam yaumal qiyamah li ummatihi. Dan kita semuanya sudah tahu bahwa syafaat Rasul itu kan akan ditangguhkan nanti untuk umatnya di hari kiamat nanti, gitu. Amma alimta, apakah engkau tahu, wa sami'ta, dan engkau mendengar, annahu, bahwa sesungguhnya faqad qila bi annal anbiya, kalau para nabi yang lain itu kullahum alaihimus salatu wassalam, kalau nabi-nabi yang lain itu yaumul qiyamati, pada hari kiamat, ketika wahwa hari kiamat itu yaumun la qadiya illa rabbun jalil, pada hari kiamat ketika hari ketika tidak ada maha pengadil, tidak ada yang mengadili kecuali Allah yang maha agung. Wa yaumun, dan hari kiamat itu hari ketika la zilla illa zilluh, tidak ada yang bisa menaungi kecuali naungan Allah. Para nabi itu, kata Syekh Al-Makassari, kanu yaquluna, mereka berkata ketika pada hari kiamat itu, nafsi, nafsi, diriku, diriku, illa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali nabi kita. Fa innahu, maka Rasul itu, nabi kita itu, yaqulu, yang ia katakan, la yaqulu nafsi nafsi. Kalau nabi kita itu tidak mengatakan nafsi nafsi, aku, diriku, diriku, bal yaqulu, tetapi yang ia katakan adalah ummati, ummati. Yang dikatakan, yang beliau katakan di hari kiamat itu, umatku, umatku, bagaimana umatku, bagaimana umatku. Itu yang dikatakan oleh Rasul pada hari kiamat. Fa'lam, maka ketahuilah dalika, hal itu. Maksudnya adalah ini adalah harapan kepada diri kita, supaya kita tidak putus asa dengan kasih sayang dan ampunan dari Allah dan syafaat Rasul. Pada saat yang sama kita juga harus berbaik sangka kepada orang lain yang berdosa sekalipun, pendosa sekalipun, mungkin saja ia mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini argumen untuk berbaik sangka ya, Sobat Ngariksa. Tentu kita bisa membahasnya dari konteks yang lain,
Nah, tetapi di sini Al-Makassari, Syekh Al-Makassari menyimpulkan begini. Fa idza kana dzalika ala dzalika bidzalika, kalau memang begitu seperti yang tadi sudah saya jelaskan, fama lana illa wa nahnu husnudzon billahi taala. Maka tidak ada lain bagi kita itu kecuali kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah. Ana inda dzanni abdi, kata Allah kan, aku ini kan selalu berada di tergantung sangkaan hambaku. Bal wa bin nasi, tapi juga bukan hanya kepada Allah, bal wa bin nasi ajma'ina, kepada semua manusia kita harus berbaik sangka. I'timadan lil ayatil karimah, karena ayat-ayatnya sudah jelas, wal ahadits asyarifah, hadisnya juga sudah jelas, al-madhkurah yang sudah saya ceritakan. Hikmatan minallahi ta'ala wa fadlan minhu subhanahu, sebagai hikmah dari Allah dan sebagai keutamaan dan kelebihan dari Allah buat hamba-hambanya dan syafaat dari Rasulullah buat umatnya. Gitu ya Sobat Ngariksa. Nah, ini sebetulnya tentu masih bisa kita lanjutkan, belum titik ini Sobat Ngariksa, belum merah ya. Nah, tetapi karena sudah 1 jam lebih sedikit, jadi mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Fokus pada topik tentang husnudzon. Saya kira kalau konon tasawuf itu katanya kan ilmu yang berat Sobat Ngariksa. Tapi kalau kita ringankan bisa ringan juga. Husnudzon adalah bagian dari pembahasan tentang topik yang berat sebetulnya, yaitu tentang wujud hakiki, tentang konsep ihatatul ma'iyah, ma'iyatul ihatah menurut Syekh Al-Makassari. Tapi kalau kita pahami dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, maka berbaik sangka, husnuzon itu juga sesuatu yang bisa kita terapkan. Ya, jangan nunggu kita pinter banget gitu. Jangan nunggu kita ngajinya khatam. Berbaik sangka ini bisa kita terapkan kapan saja, besok pun bisa kita terapkan ya, di kantor, di rumah, dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita selalu berbaik sangka. Sampai kemudian terbukti sebaliknya, orang itu adalah selalu baik. Sampai terbukti sebaliknya bahwa orang itu buruk. Tentu nanti ada hukum yang bertindak ya, bukan kita yang bertindaknya. Demikian Sobat Ngariksa, mungkin saya persilahkan kalau Sobat Ngariksa ada yang ingin menyempurnakan penjelasan saya, memberikan komentar, mangga silahkan tuliskan. Mungkin ada, silahkan. Ya, ada. Ya. Ya, dari akun Syahril Kamil. Adakah persamaan perbicaraan dalam kitab Daqaiq al-Asrar karangan Syekh Abdul Basir Ad-Dahiri dengan karya gurunya Al-Makassari Zudatul Asrar ini? Mohon pencerahannya. Terima kasih banyak. Nah, kalau kita membaca karangan-karangan Syekh Al-Makassari sendiri, Mas Syahrir ya, banyak sekali persamaan yang diulang-ulang sebetulnya. Topik tentang ihatah, ma'iyah, bahkan zikirnya juga, bahkan termasuk tentang husnuzon gitu ya. Di dalam Zubdatul Asrar, di Taj al-Asrar, di dalam Qurratul Ain, itu banyak sekali persamaan diulang-ulang, tetapi dalam konteks yang berbeda, penjelasannya berbeda-beda. Nah, saya kira di dalam karya-karya turunannya itu juga tidak berbeda, tidak jauh berbeda. Jadi persamaan itu kalau sanadnya itu runtut gitu ya, sanad ilmunya maksudnya, guru muridnya itu terhubungkan, maka pasti ada benang merahnya. Jangankan misalnya dengan guru atau murid Syekh Al-Makassari, bahkan dengan koleganya saja yang seperguruan dengan Syekh As-Sinkili, itu ada persamaan. Misalnya dalam konsep al-zil, ya, al-zil, konsep tentang bayangan, itu kan ada persamaan. Atau konsep tentang wujudnya, ketika menjelaskan wahdatul wujud, itu lebih pada cenderung pada penjelasan Al-Qur'ani tauhidul wujud. Jadi saya kira ada persamaan ya. Tapi saya harus jujur bahwa kitab yang disebut oleh Mas Syahrir, Daqaiqul Asrar ini saya belum membacanya secara
detail, jadi saya tidak bisa memastikan ya. Terima kasih banyak kalau seandainya bisa dibagi begitu. Tapi pengalaman saya membaca beberapa teks itu, benang merahnya ketemu lah ya. Silakan, ada lagi? Ada lagi dari akun Melwan Arah. Zikir apa saja yang terpatri dalam Zubdah atau kitab Al-Makassari lainnya, dan bagaimana kaifiatnya? Iya, terima kasih banyak dari akun Melwan ya. Melwan ya. Jadi dalam bagian kedua kalau tidak salah itu sudah sempat kita baca, ketemu tentang bagaimana zikirnya ya. Silahkan bisa disimak di edisi yang saya lupa yang pertama atau kedua ya. Kedua kalau tidak salah. Ini kan yang ketiga nih, seri yang ketiga, seri Zubdah ini. Yaitu zikirnya ya tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Syekh As-Sinkili misalnya ya. Tentang zikir lafaz la ilaha illallah, kemudian illallah, kemudian Allah begitu ya. Nah, tapi kalau Sobat Ngariksa, kalau Mas Melwan misalnya ingin mengetahui lebih detail khusus tentang zikirnya, ada karya dari Syekh As-Sinkili sendiri yang judulnya itu Fathu Kaifiyatiz Zikr, menjelaskan tentang kaifiat dari zikirnya secara khusus. Kalau Zubdah ini lebih fokus pada menjelaskan tentang asrar, jadi tentang penjelasan filosofisnya lah kira-kira begitu ya, hubungan antara Allah dengan manusia. Tetapi kalau di dalam kitab yang lainnya, Fathu Kaifiyati Dzikr ini itu lebih zikir lebih jelas lagi. Nah, secara umum saya bisa sampaikan bahwa sebetulnya kaifiyat zikirnya itu hampir sama, merujuk pada apa yang dituliskan oleh Syekh Ahmad Al-Qusasi di dalam kitab As-Simtul Majid. Ada beberapa hal adab yang harus dilakukan sebelum zikir, kemudian ada yang ketika zikirnya bagaimana, 12 adab sebelum zikir, ada 5 hal ketika zikir, ada 3 hal setelah zikir, itu kira-kira seperti itu. Jangan lupa bahwa Syekh Al-Makassari itu berafiliasi pada sejumlah tarekat, Khalwatiyah, kemudian juga Saziliyah, kemudian Syatariyah begitu ya. Jadi bisa kita lihat secara ini benang merah dalam hal zikirnya juga. Saya kira demikian ya secara umum ya. Tentu mudah-mudahan ada kesempatan ya untuk mempelajari secara khusus. Ya, mangga ada lagi? Ya, ada lagi dari akun Asep Rifki Fuad. Ini ada 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama, apakah pemahaman Al-Makassari sama dengan Al-Sinkili tentang Tauhid Al-Wujud? Kemudian, bisakah saya membeli kitab Zubdah karya Al-Makassari? Wah. Untuk yang pertama pertanyaannya ya, saya kira sama. Ya, tentu ada penjelasan-penjelasan yang sifatnya partikular, khusus gitu ya, dari Syekh Al-Makassari. Tetapi secara umum itu sama dalam hal Tauhidul Wujud. Kemarin kita sudah membahas, terutama dari konsep al-zilnya, bahwa baik Al-Makassari maupun As-Sinkili menjelaskan bahwa wujud itu hanya satu, yaitu wujud hakiki, wujud Allah. Sementara yang lainnya itu adalah hanya bayangan saja. Itu kan sama dalam hal itu ya. Tentu lebih detailnya nanti kita akan temukan juga Pak Asep. Mudah-mudahan Pak Asep teras nyimak lah gitu ya, dugi ke akhir gitu. Insya Allah orang khataman ke sareng Pak Asep gitu. Saya tahu Pak Asep ini orang Sunda, jadi saya ajak ngobrol bahasa Sunda. Nah, kalau yang keduanya, apakah saya bisa membeli kitab Zubdah? Nah, masalahnya saya tidak tahu di toko masih ada atau tidak ya. Untuk maksudnya yang sudah disunting ini. Tapi kalau yang manuskrip aslinya, maksudnya yang seperti yang saya tampilkan ini malah bisa diunduh. Silahkan berkunjung ke Khastara, Khasanah Naskah Nusantara di Perpustakaan Nasional kita, itu sudah disediakan PDF-nya. Tulis saja yang kode A45 itu sudah tersedia. Tapi jangan lupa yang A45 itu harokatnya banyak yang keliru. Bagaimana yang dengan A101 yang saya tampilkan? Wallahu a'lam. Sekarang sudah ada atau belum di
di situ ya, di Hastara itu, di Perpustakaan Nasional, karena yang saya dengar waktu itu sedang diproses. Tapi insya Allah suatu saat Perpustakaan Nasional itu sekarang memberikan pelayanan untuk pembacaan manuskrip secara digital, asal maunya saja. Ya, hanya saja untuk bukunya, punten Pak Asep, saya juga tidak tahu ini belinya di mana. Sekarang maksudnya, kalau dulu mah ya di toko buku besar ya ada gitu ya. Karena saya tanya ke penerbitnya juga sudah tidak ada. Ini tahun 99. Ya, saya tidak ingin menyarankan fotokopi lah karena itu hak cipta. Ya. Gitu, ada lagi? Sudah ya? Baik Sobat Ngariksa, terima kasih banyak pada Sobat Ngariksa yang sudah bergabung di dalam Ngariksa edisi yang ke-63 ini. Alhamdulillah, mohon doa mudah-mudahan saya bisa terus istiqomah, bisa konsisten. Kemarin sebetulnya ada Sobat Ngariksa yang pesan ke saya, dibahas Jong itu tentang Nusantara katanya, tentang IKN katanya, ibu kota Nusantara ya? Ibu kota negara. Kok ibu kota Nusantara? Ibu kota negara cuma namanya Nusantara. Dibahas dong manuskripnya katanya. Tentang Nusantara ini banyak sekali di dalam manuskrip-manuskrip kita. Nah, karena memang Nusantara itu dulu itu tidak merujuk pada satu daerah, tapi merujuk pada satu kepulauan yang sekarang itu ya Asia Tenggara. Kira-kira begitu kan. Bukan Indonesia loh, Nusantara pada masa itu. Kalau di dalam sumber-sumber Arab disebutnya Bilad Jawah, Al-Jawah. Bilad itu negara, Jawah itu Jawah, Nusantara. Itu mengapa dari Aceh disebut Al-Jawi. Syekh Abdul Fansuri Al-Jawi. Dari Jawa, Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Dari Thailand Selatan, Syekh Daud Al-Patani Al-Jawi. Dari Mindanao, Filipina Selatan juga sama, Al-Jawi juga. Jadi sebetulnya merujuk pada satu ini ya. Nah, jadi kalau membahas Nusantara dalam pengertian calon ibu kota, nah ini mungkin diskusinya nanti lumayan panjang. Karena jadi tereduksi ya Nusantaranya menjadi nama ibu kota itu. Nah, nantilah mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain, karena itu harus membaca naskah-naskah sumber-sumber Jawa kuno, Jawa yang saya sepertinya harus tandem nih sama orang yang sama filolog yang bisa membaca manuskrip-manuskrip lontar Jawa kunonya itu yang Sansakerta kalau perlu. Saya kira demikian. Terima kasih banyak Sobat Ngariksa. Sebagai penutup, Sobat Ngariksa, berbaik sangka adalah kewajiban seorang hamba. Husnuzon kepada Tuhan maupun kepada sesama. Berbaik sangka bukan hanya terhadap mereka yang baik-baik belaka. Menurut Al-Makassari, bahkan juga terhadap para pendosa. Berbaik sangka adalah bagian dari keyakinan hamba pada wujud Tuhan. Berbaik sangka berarti meyakini bahwa Dia selalu hadir, Dia selalu ada, dan Dia selalu bersama. Berbaik sangka tidak memiliki batasan. Selalu ada kebaikan, meski dalam tumpukan keburukan. Al-Makassari juga mengajarkan, husnuzon berarti tak putus harapan atas rahmat Tuhan. Berharap selalu mendapat kasih sayang dan ampunan. Sobat Ngariksa, demikian, terima kasih banyak. Terima kasih untuk Sobat Ngariksa yang sudah subscribe di Ngariksa Channel ya. Ini sudah masuk pada angka 4.000. Alhamdulillah, walaupun 4.000-nya baru 4.005. Tapi setidaknya depannya sudah tidak 3 lagi sekarang. Sudah di angka 4. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsir. Bagi saya, ini bukan soal angka, tetapi Sobat Ngariksa yang subscribe itu sudah membantu kita, ya, bukan membantu saya, membantu kita sebagai sebuah bangsa dalam hal menatap masa depan dengan cara merawat masa silam, dengan mencintai manuskrip,
yang klasik tapi asyik. Terima kasih, sampai jumpa lagi di dalam episode yang berikutnya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngariksa.